Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Azani Mutakin dari Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Baik, yang pertama adalah bab 1, yaitu akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, lalu ada manfaat. Bab kedua akan membahas bahasa Indonesia, bahasa gaul, karakteristik bahasa gaul dalam media sosial, bentuk bahasa gaul di media sosial, dampak positif dan negatif bahasa gaul dalam media sosial, Instagram pada era milenial. Yang terakhir di bab 3 ada kesimpulan dan saran. Baik, kita ke bab pertama yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang yaitu komponen komunikasi yang cukup penting dalam membentuk sebuah masyarakat adalah bahasa. Bahasa dalam lingkup masyarakat bersifat dinamis. Berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampai informasi. Menurut Firmansyah, bahwa perubahan dan perkembangan bahasa pada seseorang dapat dipengaruhi beberapa hal termasuk lingkungan. Yang termasuk lingkungan di sini yaitu teknologi yang berkembang di masyarakat. Latar belakang selanjutnya adalah ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan. Menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Salah satu ragam bahasa yang sedang tren di kalangan remaja saat ini adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kalangan remaja seringkali memakai bahasa spesifik atau bahasa khusus yang biasa disebut bahasa gaul di dalam interaksi sehari-harinya, baik komunikasi pada dunia nyata maupun dunia media sosial. Rumusan masalah. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat, seharusnya kita menanamkan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berdasarkan pemaparan di atas. Makalah ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Tujuan dan manfaat. Yang pertama kita akan membahas tujuannya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia, yaitu saat di media sosial elektronik, contohnya seperti radio, televisi, dan ponsel, termasuk yang terdapat dalam jejaring media sosial. Manfaat dari makalah ini adalah untuk memberikan informasi mengenai fenomena-fenomena bahasa pergaulan yang terjadi di Indonesia saat ini dalam media elektronik, seperti radio, televisi, dan ponsel, termasuk media sosial. Bab 2 yaitu akan membahas tentang pembahasan masalah. Bahasa Indonesia yaitu bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yang ketiga alat penghubung tingkat nasional, dan yang keempat alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa gaul. Menurut Hermanto, bahasa gaul termasuk salah satu dari sekian banyak variasi bahasa yang sering digunakan oleh generasi milenial, terutama dari kalangan yang sering kita jumpai pada acara televisi dan kalangan remaja sebagai bahasa yang lebih fleksibel dalam komunikasi sehari-hari untuk menumbuhkan rasa keakraban, keintiman, serta kekeluargaan. Bahasa gaul akan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan dalam keberlangsungan proses interaksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, bahasa gaul lahir dan sering digunakan oleh kalangan remaja dan bahasa gaul masih bersifat asing bagi remaja lain di luar pemakainya. Yang kedua, bahasa gaul berbeda dengan bahasa sandi yang digunakan oleh suatu instansi atau organisasi tertentu. Bahasa gaul memiliki keunikan tersendiri dikarenakan memiliki perbedaan dengan bahasa sehari-hari pada umumnya. Yang keempat, bahasa gaul mempunyai ciri-ciri kerahasiaan tersendiri bagi kalangan remaja di luar pemakainya. Kosakata dalam bahasa gaul hampir sama dengan bahasa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Bahasa gaul menurut Enterprise menjelaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan salah satu pengguna jejaring media sosial Instagram terbesar dalam jumlah pengguna, sekitar 17,6 juta orang. Kebanyakan dari para akun media sosial Instagram ini selalu memperbarui status ya dengan didominasi oleh kalangan remaja yang menggunakan bahasa gaul sebagai media
komunikasinya. Karakteristik bahasa gaul dalam media sosial. Perubahan atau inovasi bunyi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, inovasi primer. Inovasi primer adalah perubahan bunyi atau bentuk yang mengakibatkan terciptanya kata baru secara primer atau berkaidah utama dalam bahasa gaul ini. Contohnya, bisa kita lihat di gambar berikut, dari kata santai menjadi santuy. Yang kedua, adalah penambahan kata i. Misalkan dari kata begini menjadi begini, i-nya banyak. Nah, yang ketiga, lalu ada kata penambahan kata dari bahagia menjadi buahagia. Oke, lanjut. Yang kedua adalah inovasi sekunder. Inovasi sekunder ini adalah perubahan bunyi atau bentuk yang mengakibatkan terciptanya kata baru secara sekunder atau berkaidah sekunder dalam bahasa gaul. Dengan kata lain, jika kaidah primer itu sering muncul, kaidah perubahan ini kadangkala saja munculnya atau secara spontan atau tiba-tiba. Contohnya, misalkan bahasa Indonesia itu beneran, lalu bahasa gaulnya benelan. Contoh selanjutnya, rahasia jadi lahasia. Ada lagi bahasa Indonesia itu makasih menjadi bahasa gaulnya maacih. Bentuk bahasa gaul di media sosial. Ditemukan 3 kata singkatan yang dibentuk dengan cara pengakalan 2, 3, atau 4 huruf pertama dari sebuah leksem, yaitu misalkan kata pic. Nah, kata itu berasal dari picture, bermakna gambar. Yang kedua, kata bro adalah singkatan dari kata brother, berarti panggilan untuk teman akrab. Atau yang ketiga ada bun, adalah singkatan dari kata bunda, yang artinya kata sapaan untuk orang tua perempuan agar terlihat lebih gaul. Bro, brother dari contoh 1. Kata brother telah mengalami proses singkatan dengan mengenalkan 3 huruf pertama adalah bro dan meresapkan huruf tersisa yaitu T, H, E, dan R dari kata brother tersebut sehingga menjadi bentuk singkatan bro. Bentuk bahasa gaul lainnya yaitu misalkan seperti DM, FYI, GWS. DM itu disingkat dari kata direct message, FYI itu dari for your information, GWS dari get well sound. Lalu ada juga bentuk bahasa gaul di media sosial yaitu pengambilan suku kata pertama dari semua kata yang membentuk konsep. Contohnya seperti caper, japri. Nah, caper itu diambil dari kata cari perhatian. Japri itu pasti kita sering dengar dari kata-kata jalur pribadi. Dampak positif dan negatif bahasa gaul dalam media sosial Instagram pada era milenial. Yang pertama, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang kedua, eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang ketiga, adalah mengganggu pemahaman bahasa bagi orang lain. Yang keempat, ada menyulitkan pemakaian bahasa Indonesia. Yang kelima, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Nah, sampailah kita kepada penutup, yaitu kesimpulan. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda merupakan keanekaragaman budaya negara ini di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan secara berlebihan. Bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan kalangan remaja karena penggunaannya bersifat santai, fleksibel. Namun, alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa yang baik, bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga keberadaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa nasional akan tetap terjaga. Saran, memakai bahasa gaul, tapi tetap perhatikan konteksnya. Kita memang tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga harus sesuai dengan konteks. Jadi biasa saja kita berbahasa benar tapi tidak baik. Jadi baik itu artinya sesuai konteks atau situasi bahasa itu dipakai dan bahasa itu dapat dikatakan benar kalau sudah sesuai dengan kaidah dan kaidah tata bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, tetap memperhatikan tata bahasa ketika menggunakan campur kode. Terlalu sering memakai bahasa Indonesia dicampur bahasa Inggris. Kita jadi terbiasa juga mencampur adukan gramatikalnya.
mau menggunakan kata-kata bahasa Inggris jangan memakai gramatikalnya bahasa Indonesia. Misalkan, kita sering menyebut player game online, padahal yang benar adalah online game player. Kuasai dengan benar bahasa Indonesia kita pasti akan keren. Fasih berbahasa gaul, tapi tidak terbata-bata kita harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi formal. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.